Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Titis Rohadatul Ais yang akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan, yang kedua Nafik Nurkhairina yang akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran, dan yang ketiga Agustina Dwi Prihatin yang akan menjelaskan tentang elastisitas produksi. Elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas terjadi akibat dari perubahan harga, yaitu dengan syarat ceteris paribus antara suatu periode dengan periode harga lainnya dalam satu periode pasar yang dimaksud. Manfaat menghitung elastisitas model ini adalah untuk mengetahui tingkat kepekaan setiap terjadinya perubahan harga, baik sewaktu harga naik maupun turun. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besarnya perubahan permintaan barang akibat adanya perubahan harga, di mana perbandingan dari persentase perubahan dalam kuantitas yang dibutuhkan terhadap persentase perubahan harga. Elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan harga suatu produk akan berpengaruh terhadap kuantitas yang dibutuhkan. Hal ini mengacu pada respon konsumen terhadap perubahan harga. Dengan kata-kata sederhana, flustisitas permintaan adalah perbandingan dari persentase perubahan dalam kuantitas yang dibutuhkan terhadap persentase perubahan harga persentase perubahan kuantitas. Contohnya, jika harga dinaikkan 5%, kuantitas permintaan akan turun 2%. Kita katakan bahwa elastisitas permintaan adalah min 2,5%. Lebih umum, misalkan P sama dengan F dalam kurung Hi, yaitu fungsi permintaan untuk suatu produk. Konsumen akan membutuhkan Hi unit pada harga P sama dengan V dalam kurung Hi per unit dan akan membutuhkan Hi plus H unit pada harga Hi plus H per unit. Dengan cara Hi plus H dalam kurung min Hi per Hi kali 100% sama dengan H min Hi kali 100%. Untuk mengetahui perubahan persentase dalam harga per unitnya adalah F Hi per H dalam kurung min F dalam kurung Hi min F dalam kurung Hi kali 100%. Sehingga rasio perubahan persentasenya adalah H per Hi kali 100% dibagi perubahan persentase dalam harga per unitnya, sehingga hasilnya F dalam kurung Hi per Hi per F dalam kurung Hi plus H min F dalam kurung Hi per H. Lalu jika dapat diturunkan, maka H0 limit dari F dalam kurung Hi plus H min F dalam kurung Hi per H adalah F dalam kurung Hi sama dengan dP per dHi. Sehingga diketahui limit dari F dalam kurung Hi per Hi per F dalam kurung Hi sama dengan P per Hi per dP per dHi. Karena P sama dengan F dalam kurung Hi. Permintaan dari suatu barang memiliki 3 sifat, yaitu elastis, inelastis, dan uniter.
Selanjutnya yaitu elastisitas harga permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri. Elastisitas harga permintaan sering hanya disebut dengan elastisitas harga. Elastisitas harga permintaan untuk barang X biasanya dinotasikan dengan atau NXX atau EDX. Materi yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran. Untuk mengukur besar kecilnya tingkat perubahan tersebut, diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran yang dilambangkan dengan lambang ES. Untuk menghitung koefisien elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan Q2Q1 dibagi P2 min P1 per buka kurung Q1 ditambah Q2 dibagi 2P1 ditambah P2 tutup kurung 2, di mana ES merupakan elastisitas penawaran, Q2 kuantitas penawaran setelah perubahan, Q1 kuantitas penawaran awal, P2 harga setelah perubahan, dan P1 harga awal. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis sempurna atau elastisitas tak terhingga. Elastisitas sempurna merupakan gambaran bahwa para penjual hanya mau menjual semua barang pada harga tertentu saja dan tidak akan menjual barang tersebut pada harga lain. Bentuk kurva penawarannya yaitu garis lurus horizontal. Yang kedua, penawaran tidak elastis sempurna, yaitu apabila elastisitasnya sama dengan 0. Penawaran ini tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawarannya akan terlihat vertikal. Yang ketiga, penawaran elastis, yaitu apabila elastisitasnya lebih dari 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang keempat yaitu penawaran tidak elastis, apabila elastisitasnya kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang kelima, penawaran uniter elastis, yaitu apabila elastisitasnya sama dengan 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Elastisitas uniter berarti setiap perubahan harga akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase yang sama. Faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, jenis produk. Yang kedua, sifat perubahan biaya produksi. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Yang keempat, kemampuan penjual dan produsen mengubah jumlah produksi. Yang kelima, jangka waktu analisis. Yang keenam, stok persediaan, dan yang ketujuh, kemudahan substitusi. Di situ ditulis bahwa ada 2 jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis yang pertama yaitu jangka waktu yang dapat mempengaruhi besarnya elastisitas penawaran. Contohnya, konsumen membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan mereka. Apabila harga kopi naik, konsumen yang biasa minum kopi banyak akan sulit mengubah kebiasaan itu dalam jangka pendek. Akibatnya, permintaan kopi dalam jangka pendek mengalami penurunan yang relatif sedikit dibanding dalam jangka panjang. Jangka waktu analisis yang kedua yaitu pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran yang dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka waktu pendek, dan jangka panjang. Materi selanjutnya adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan keluaran output
yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx atau fungsi dari X, maka elastisitas produksinya sama dengan presentase delta P per presentase delta X, di mana P merupakan jumlah produk yang dihasilkan dan X merupakan jumlah faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya sama dengan EP per EX sama dengan limit delta X sampai dengan 0, delta P per delta X per X sama dengan dP per dX kali X kali P. Berdasarkan nilai elastisitas produksi, daerah produksi dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah elastisitas produksi lebih dari 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 1. Disebut daerah 1 atau irasional. Penambahan faktor produksi sebesar 1% menyebabkan penambahan produk selalu lebih besar dari 1%. Daerah elastisitas produksi sama dengan 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 0 disebut daerah rasional. Penambahan faktor produksi 1% menyebabkan penambahan produk paling tinggi 1% dan paling rendah 0% di daerah ini dapat dicapai pendapatan maksimum. Itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, daerah elastisitas produksi sama dengan 0 sampai dengan elastisitas produksi kurang dari 0 disebut daerah irasional. Penambahan faktor produksi menyebabkan pengurangan produk, penambahan negatif atau mengurangi pendapatan. Supaya lebih jelas, kita ke contoh soal. Diketahui bahwasanya fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Penyelesaiannya yaitu diketahui P tadi melambangkan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jumlah produk yang dihasilkan itu sebesar 6x kuadrat min x pangkat 3. Jadi P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3. Lalu produk marginalnya sama dengan dP per dx sama dengan 12x min 3x pangkat 2. Kenapa bisa 12x min 3x pangkat 2? Itu tadi dicari fungsinya. Jadi sebelumnya tadi kan P tadi kan 6x kuadrat min 3x pangkat 3. Nah, itu tadi dicari fungsinya. Caranya adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, x-nya tadi kan pangkat 2, itu dikurangi 1. Jadi nanti kan menghasilkan 12x. Kan 12x pangkat 1 atau bisa ditulis 12x. Nah, sedangkan untuk min 3x pangkat 2 itu tadi diperoleh dari 3 kali 1, sebab x-nya kan hanya x itu bisa ditulis 1x, tapi biasanya penulisannya umumnya adalah x saja. Nah, jadi 3 pangkatnya tadi dikali 1, 3 kali 1 kan 3, jadi 3x. Nah, kenapa bisa pangkat 2? Jadi 3 dikurangi 1, jadi hasilnya 3x kuadrat. Nah, jadi diperoleh produk marginalnya tadi sama dengan 12x min 3x kuadrat. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yaitu dP per dx dikali x per P.
Nah, kita tulis lagi itu yang 12x min 3x pangkat 2 dikali x per 6x pangkat 2 min x pangkat 3. Itu dari P, jadi sama dengan x per P. Ya kan, x per 6x min x pangkat 3 itu adalah x per P sesuai rumus. Kan dP per dx nya udah diketahui produk marginal. dP per dx sama dengan produk marginal. Jadi produk marginalnya tadi sudah diketahui 12x min 3x dikali x per P. Nah, x nya belum diketahui. Nah, P nya kan sudah diketahui tadi 6x kuadrat min 3x. Nah, selanjutnya x dimisalkan 3. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti diperoleh 36 min 27. Nah, 36 min 7 tadi diperoleh dari tadi kan pada x sama dengan 3. Nah, x-nya kan sudah diketahui 3. Nah, rumus di atas tadi kan masih 12x. Jadi 12 kali 3 sama dengan 36. Lalu min 3 dikali x-nya tadi kan 3. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 3 kali 9 sama min 3 kali 9 sama dengan min 27. Jadi 36 min 27 tadi diketahui karena x-nya dimisalkan 3. Tadi kan di soal ditulis sebanyak 3 unit dan 7 unit. Nah, jadi langsung kita masukkan saja. X-nya berarti 3 per 54 min 27. 54 min 27 itu diperoleh dari kita masukkan x-nya, kita substitusikan x-nya. Nah, tinggal kita hitung. Nah, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, jika dimisalkan x sama dengan 7. Jadi, kita masukkan saja. X-nya kan berarti 7. Berarti tinggal 12 kali 7. Min 3 dikali x-nya 7 pangkat 2. Nah, terus kita tahu kan hasilnya, jadi 84 min 147 dikali 7 per 294 min 343. Itu diperoleh karena x-nya tadi 7, maka disubstitusikan ke persamaan 6x kuadrat min x pangkat 3. Nah, diperoleh hasil itu, lalu tinggal kita hitung hasilnya 9. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.